Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari hari Senin tanggal 3 Januari 2022. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa acuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis. Ingat ya, disclaimer on tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di grup Telegram saya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Jika video ini bermanfaat, mohon bantuannya untuk diklik tombol subscribe dan like-nya, serta jangan lupa untuk tekan loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Sebelumnya, saya ucapkan selamat tahun baru 2022, dan semoga di tahun yang penuh berkat ini kita bisa mendapatkan cuan bersama dan kita bisa berbagi sesama yang saling membutuhkan ya. Semoga saja kita bisa cuan di tahun baru dan portfolio kita bisa positif semua. Oke, tanpa banyak berbicara lagi, kita langsung saja membahas beberapa emiten di sini. Ada saham IPPE ya, tapi sebelum itu kita diskusi ISG dulu. ISG hari ini ditutup menguat ya di harga 6.665 dengan persentase plus 1,27%, dan untuk ISG sendiri ada area resisten di dekatnya di harga 6.677 itu merupakan resisten dari ISG. Jadi kita semua sebagai investor berharap bahwa ISG bisa break area resisten, dan kalau memang besok terkoreksi ya semoga saja terkoreksinya nggak cukup dalam. Paling mentok kalau saya lihat di harga 6.625 itu merupakan support dari ISG sendiri ya. Jadi kita lihat saja besok pada hari Selasa perkembangannya bagaimana. Dari segi ISG semoga saja bisa menguat, dan ini juga sudah membuat higher low. Untuk kedepannya semoga saja ISG masih bisa menuju targetnya di 6.900 atau hingga 7.000. Lanjut, di sini ada saham IPPE. Oke, untuk IPPE hari ini ditutup di harga 208 dengan persentase plus 10,64%. Tadi sempat diangkat naik di 220, tapi closingnya di 208. Ini juga stokastik mau golden crossing, tapi kita coba cek untuk IPPE dari segi broker summary-nya ya. Hari ini YP yang paling banyak akum ya, lalu ada LG dan JP, di sini ada EP, DA, dan DX. YP punya rata-rata harga di 209 ya, kurang lebihnya 548 juta, dan yang paling banyak di sini ada EP, kurang lebih 900 juta ya, di harga 206,4. Jadi itu sekilas mengenai broker summary dari IPPE, dan semoga saja itu bisa membantu, tapi untuk secara teknikal belum bisa saya coba bedah karena kita masih belum punya data yang cukup akurat ya. Jadi untuk IPPE bisa perhatikan saja broker summary-nya di mana harga rata-rata para broker ya. Lanjut, di sini ada saham BRMS. Untuk BRMS hari ini ditutup di harga 112 dan posisi melemah di kisaran harga 112 dengan persentase min 3,45%. Kemungkinan besar BRMS ingin mencoba koreksi terlebih dahulu, retest ya, dan kalau teman-teman yang mau beli bisa tunggu saja di area 110 atau kurang lebih bisa tunggu di 107 ya, 107 hingga 110 itu bisa jadikan area buy karena itu merupakan dari area EMA 34 dan 21, dan biasanya terjadinya suatu reverse ya ketika menyentuh area tersebut atau garis merah dan biru ini. Sementara untuk BRMS supportnya di 110, yang mau beli bisa di kisaran harga 107 hingga 110, dan untuk resistennya di 113 ya. Untuk BRMS resistennya di 113 dan selanjutnya di 117. Jadi sekian untuk BRMS. Perhatikan saja titik pentingnya ya, support dan resistennya. Lanjut, di sini ada saham Friend. Friend hari ini ditutup cukup menguat di kisaran harga 91 dengan persentase plus 4,6%. Dan kalau saya lihat Friend ini sudah berhasil menembus EMA 34 dan 21. Area support dari Friend sendiri tetap berada di harga 81 dan 84 ya. Ini tetap menjadi area support, dan kita harus tetap untuk lihat bagaimana perkembangannya. Kalau memang nanti Friend bisa tembus area resisten di kisaran harga 98,
ini friend masih ada potensi untuk lanjut naik lagi ya di kisaran harga 117 kalau memang nanti pada saat di harga 98 ini di break. Jadi teman-teman yang mau beli buy on breakout bisa di 98 atau beli di breakout terdekatnya bisa di 92 ya, karena ini merupakan resistance terdekat kita sementara untuk saham friend. Perhatikan saja kalau yang mau beli bisa di breakout ya dari area resistennya. Lanjut di sini ada saham Innov. Innov hari ini ditutup di harga 272 dengan persentase plus 0,74%. Hari ini juga menguat untuk Innov, tapi memang tadi openingnya banding turun ya di harga 258 ada gap sedikit. Volume untuk Innov sendiri kecil ya teman-teman ya, jadi harus lebih berhati-hati lagi untuk Innov. Sementara Innov juga pergerakannya masih cukup uptrend dan mungkin ini masih ingin terkoreksi dulu di kisaran harga 250 ya di garis merah ini atau EMA 21-nya. Kemungkinan besar akan terkoreksi di sini, jadi yang mau beli ya bisa tunggu saja. Bisa tunggu koreksi dulu ya, jangan buy on strength, tapi kita buy on weakness. Oke, sekilas untuk Innov, kalau yang mau di hold nggak ada masalah sebenarnya. Ketika Innov masih bisa bertahan di atas EMA 34 dan EMA 21 boleh dipegang. Lanjut di sini ada saham INKP. INKP hari ini ditutup di harga 8.100 dengan persentase plus 3,5%. Untuk INKP sendiri, ada area supportnya di kisaran harga 8.000 ya, titik psikologis. Setelah kemarin memang INKP sempat melemah di kisaran harga minus 3%. INKP menguat di harga 8.100 dengan persentase plus 3,5%. Kurang lebihnya di atas EMA 34 dan EMA 21 ya. Jadi kalau teman-teman yang mau beli bisa di area supportnya di harga 8.000 dan untuk resistennya di 8.200 ya untuk INKP. Jadi semoga saya bermanfaat bagi teman-teman dan saya ingin memberitahu bahwa INKP ini sudah break area resistennya ya, resisten trennya sudah di break dan semoga saja INKP bisa melanjutkan perjalanannya untuk menembus di harga 8725. Sekilas untuk INKP kita lanjut lagi, di sini ada saham BPKP. Untuk BPKP hari ini ditutup di harga 274 dengan persentase plus 1,48%. Sementara untuk BPKP ini juga sudah mulai maunya golden crossing ya, semoga saja bisa terjadi. Namun BPKP masih di bawah EMA 34 dan EMA 21. Sementara untuk BPKP sendiri ada area supportnya di kisaran harga 268 dan untuk resistennya di 278. Jadi yang teman-teman mau jual di resistennya bisa jual di 278, yang mau beli di support bisa di 268. Sementara kalau saya lihat untuk BPKP sendiri, broker summary-nya pada hari ini, hari Senin ya. Coba kita lihat di sini BPKP AK paling banyak akumulasi, kurang lebihnya 2,6 miliar, di kisaran harga 271 ya untuk average-nya. Sementara yang distribusi ada SQ dengan rata-rata 270, net sell-nya 1,6 miliar. Dan kalau kita lihat di sini untuk BPKP sendiri, ya kalau yang teman-teman mau beli bisa beli di support, yang mau jual bisa bisa jual di resisten ya. Sekilas untuk BPKP, teman-teman yang terpenting kalau bagi saya karena ini juga posisinya masih downtrend ya teman-teman, lihat saja supportnya di mana. Ketika 268 ini di break, kemungkinan besar BPKP ya bisa jatuh lebih dalam lagi karena ini kunci pentingnya. Ya kalau sedang downtrend kunci pentingnya bukan resisten tapi support ya. Ingat, support perlu diperhatikan untuk BPKP. Lanjut di sini ada saham ASII. Oke, untuk ASII hari ini ditutup di harga 5725 dengan persentase plus 0,4%. Sementara juga ASII masih di bawah EMA 34 dan 21. Dan juga ini kalau saya lihat stokastik juga sudah mulai melemah ya. Namun untuk ASII, selama ASII masih bisa bertahan di atas 5.625, teman-teman boleh hold saja karena nggak ada masalah. Karena itu sebenarnya merupakan area support. Kalau memang nanti turun dan membentuk whipsaw, ya itu boleh di hold saja, nggak ada masalah. Dan target kita untuk ASII ya masih di kisaran harga 5.900. Kalau memang ASII masih bisa bertahan di atas 5.625, teman-teman hold saja, nggak ada masalah. Nanti tunggu saja, target kita masih di 5.900. Yang mau TP bisa di sana. Kalau yang mau buy lagi ya bisa di support ya. Tadi sempat harga terendahnya di 5750 ya. Mohon maaf tadi harga terendahnya di 5625 seperti support yang sudah saya sediakan ya.
Jadi kalau teman-teman yang mau beli di support, bisa beli di area support yang sudah saya sediakan. Yang mau taking profit bisa di resistennya. Lanjut, di sini kita ada saham SLIS. Oke. Oke, untuk SLIS ya, tadi saya pause sebentar. Namun coba saya jelaskan untuk SLIS hari ini ditutup di harga 805, tadi sempat highest point-nya di 1000 ya, tapi memang closing-nya melemah. Sementara juga volume hari ini memang cukup meningkat ya, cukup besar juga volume transaksinya ya. Volume transaksinya cukup besar. Coba kita cek dari segi broker summary-nya ya untuk SLIS. Kalau saya lihat AI paling banyak akum ya, kurang lebihnya punya 500 juta ya di kisaran harga 874. Namun juga ada PG di sini masih punya barang di kisaran harga average-nya 1.300 juta dan paling banyak distribusi ya, ini ada PD ya, PD, AK dan IN. Kalau kita lihat dari segi distribusi ya kurang lebih rata-ratanya di PD 873, AK 826 dan untuk IN 817 ya. Tapi sementara untuk AI, top buyer-nya ada AI ya, tadi 500 juta di average 874. Jadi teman-teman perhatikan saja apakah average teman-teman masih jauh di bawah daripada closing hari ini atau average para broker tersebut ya. Jadi untuk SLIS kalau saya lihat nggak ada teknikalnya ya. Kan ini masih turun terus ya, kita kan kalau turun terus ya sedikit susah ya kalau mau cari dari segi teknikalnya. Jadi sudah saya tunjukkan dari segi broker summary, semoga saja bermanfaat. Oke, untuk SLS good luck dan semoga saja teman-teman besok Selasa hari Selasa bisa cuan ya. Lanjut di sini ada saham bank. Untuk bank hari ini ditutup di harga 2360 dengan persentase plus 3,06%. Sementara bank juga masih bertahan di bawah EMA 34 dan EMA 21. Untuk area support dari bank sendiri di 2280 ya untuk bank. Supportnya di 2280 dan untuk resistnya di 2560. Sementara itu dulu untuk bank. Kalau memang nanti support ini di break ya teman-teman harus siap-siap dulu. Ya bisa siap untuk cut loss. Tapi kalau teman-teman lihat bank ini masih bisa bertahan di atas 2280 ya teman-teman boleh hold saja nggak ada masalah. Nanti bisa taking profit di area resistennya kurang lebih di 2560 ya untuk bank resistennya. Ya. Kalau memang nanti ini bisa menguat lagi ya, teman-teman hold nggak ada masalah ya. Jadi sekian untuk bank, kita lanjut lagi di sini ada saham agro. Agro hari ini ditutup di harga 1.715 dengan persentase 5,25%. Sementara memang agro hari ini terkoreksi cukup dalam ya teman-teman ya. Hari ini agro terkoreksi cukup dalam dan memang sedang downtrend ya seperti itu. Sedang downtrend. Teman-teman lihat di sini volume ini cukup kuat juga ya untuk agro. Dan sementara untuk agro ada area resistennya di 1780 dan untuk area supportnya di 1610. Support ini saya dapatkan dari Fibonacci, kurang lebihnya ditarik di kisaran harga 1780 hingga 2300 ya. Tadi Fibonacci-nya saya tarik dan ketemu di 1610 untuk koordinatnya. Jadi support dari agro sendiri di 1610 dan untuk resistennya di 1780. Dan kenapa agro hari ini bisa minus 5%? Kita coba cek siapa yang distribusi. PD paling banyak distri ya. Dan CC. Ini PD dan CC menjadi sorotan kurang lebihnya 16,6 M, 14,2 M ini distribusi cukup besar. Lalu yang akum ada AK 12,5 M ya. Ini juga cukup besar AK asing. Lalu ada DX dan SQ sisanya. Jadi sekian broker summary dan teknikal dari agro sendiri. Teman-teman yang mau manfaatkan bisa ya. Lanjut di sini ada saham ADHI. Untuk ADI hari ini ditutup di harga 920 dengan persentase plus 2,8%. Hari ini ADI memang cukup menguat ya. Kurang lebihnya ditutup dengan angka positif lah. Tapi ADI tetap masih di bawah EMA 34 dan 21. Apakah kita masih bisa optimis? Ya itu tergantung teman-teman. Kalau memang teman-teman ingin untuk long term, ya perhatikan saja ya. Secara fundamental oke untuk ADI, tapi kalau secara teknikal kita perlu revisi lagi. Untuk ADI, area supportnya di kisaran harga 870 hingga 895 dan area ini nggak boleh ditembus. Kalau memang ini sampai ditembus ya teman-teman harus siap untuk
lepas dulu ya, sementara bisa dilepas dulu kalau memang nanti tembus. Dan untuk resisten dari ADI sendiri berada di harga 960. Kalau ketika 960 ini di break ya, berarti pertanda bagus untuk ADI, dan ADI berpotensi untuk menguat lagi di kisaran harga 1015 ya. Jadi ketika 960 ini di break dalam bentuk closing ya teman-teman, hold saja, nggak ada masalah untuk ADI. Dan selama ADI masih bisa bertahan di atas 870 hingga 895, berarti oke saja ya, karena kalau memang demikian ya berarti ini merupakan pola double bottom seperti itu. Lanjut, di sini kita ada saham BVIC. BVIC hari ini ditutup di harga 190 dengan posisi auto reject bawah, dan sementara juga BVIC hari ini volumenya cukup besar dan sudah menembus area support pentingnya di kisaran harga 196 dan berpeluang untuk lanjut turun lagi di kisaran harga 182 selama BVIC masih closing-nya masih di bawah 196 ya. Ya, kalau memang closing-nya masih di bawah 196 ini berpeluang untuk turun lagi di kisaran harga 182. Sementara kalau saya lihat yang distribusi dari BVIC sendiri ya, kita coba cek dari segi broker summary-nya. Untuk BVIC yang paling banyak distri ada MG dan Aset ya, paling banyak distri, dan yang akum ada YP, AI, dan SQ. Jadi teman-teman bisa gunakan broker summary ini dan jadikan bahan pertimbangan untuk besok hari Selasa. Oke, sekian untuk BVIC dulu. Kita lanjut ya, di sini ada saham INDF. Untuk INDF hari ini ditutup di harga 6.250 dengan persentase min 1,19%. Dan kalau kita lihat untuk INDF sendiri ada area supportnya di 6.250 ya, tempat closing hari ini. Apakah besok akan reversal? Kalau memang besok reversal ya berarti pertanda bagus untuk INDF dan kita melanjutkan penurunan harga. Tapi untuk INDF sendiri ini sudah membentuk double top ya teman-teman ya. Ingat ini sudah membentuk double top dan juga close-nya tetap di bawah EMA 34 dan EMA 21. Ya. Kalau memang nanti 6250 ini di break ya, berarti berpotensi untuk melemah kembali untuk INDF ya, berpotensi untuk turun lagi di 6100. Tapi kalau memang besok bisa reverse ya, bisa membuat rejection ya, berarti bagus untuk INDF dan berpotensi untuk naik ke resistance-nya kurang lebih di 6400 ya. Jadi di sini sudah banyak informasi yang teman-teman bisa dapati dan teman-teman semoga saja bisa memanfaatkannya dengan baik ya. Sekilas untuk INDF, kita lanjut langsung. Di sini ada saham BBHI. BBHI hari ini ditutup BBHI hari ini ditutup di harga 7.900 dengan persentase plus 11,6%. Dan untuk BBHI sendiri volume hari ini cukup besar ya teman-teman ya. Untuk BBHI volumenya cukup besar. Dan sementara juga BBHI masih bisa bertahan di atas EMA 34 dan EMA 21. Untuk resisten dari BBHI sendiri berada di 8.100 atau fraksi harganya tepat di harga 8.000. Ya, dan untuk resistennya yaitu area resistennya ya di kisaran harga 8.000 hingga 8.100 dan untuk area supportnya di 7325 ya teman-teman ya. Jadi bisa perhatikan saja support dan resistennya dari BBHI, tapi di sini saya ingin mencoba membantu untuk memperlihatkan broker summary-nya dari BBHI sendiri. Hari ini yang paling banyak masuk di BBHI adalah asing, yaitu BK ya. BK, AC, dan CD ini merupakan top broker atau top buyer dari BBHI fase akumulasinya. Dan yang distribusi ada dua yang paling menjadi sorotan kita, ada MG dan PD, kurang lebih 6,7 M dan 5,1 M ya, yang distribusi tepat kurang lebih harga rata-ratanya sama. Jadi perhatikan saja untuk BBHI, apakah teman-teman average-nya sudah di bawah dari para buyer maupun distributor ya, seperti itu. Kita langsung lanjut di sini ada saham MPOW. MPO hari ini ditutup di harga 105 dengan persentase min 0,94%, sementara juga MPO masih di bawah EMA 34 dan EMA 21. Untuk MPO sendiri ada area supportnya di kisaran harga 104 dan untuk resistennya di 111 ya. MPO sendiri juga masih dalam fase downtrend ya. MPO masih dalam fase downtrend dan kalau teman-teman yang mau beli bisa tunggu saja ketika break area resistance ya. Break area resistance dulu itu ya juga menjadi pilihan yang cukup bagus daripada kita beli di support takutnya tambah break support ya. Jadi beli di breakout resistance itu pilihan yang terbaik ya kalau untuk MPO dari saya sendiri. MPO supportnya di 104, sementara juga MPO harus bisa bertahan di atas 100 kalau memang ini di break ya, Mang. Nanti kemungkinan besar
Empo turunnya akan lebih parah lagi. Dan untuk Empo selama masih bisa bertahan di atas 104, Empo masih berpeluang untuk lanjut naik lagi di 111. Jadi teman-teman perhatikan saja closing Empo di mana. Oke, dari sekian untuk Empo, kita langsung lanjut. Di sini ada saham SMGR. SMGR hari ini ditutup di harga 7275, tepat di area supportnya dengan persentase plus 0,34% ya. Untuk SMGR tetap dalam fase downtrend, dan kalau teman-teman lihat di sini sudah ada mulainya perlawanan arah dan mulai sideways ya. Kalau memang nanti bisa menjadi suatu pertanda untuk kita beli ya, akan saya berikan sinyal di grup kita Telegram MG Sam Channel. Jadi itu kalau teman-teman yang belum join di grup Telegram saya bisa segera join, link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Ya. Jadi untuk SMGR sendiri area supportnya di 7225 ya, dan hari ini closingnya di 7275 ya, sudah mendekati area support ya, bukan exactly di area support tapi sudah mendekati. Untuk area resistennya di 7500, yang mau memainkan di fase sideways bisa beli di support, nanti jual di resisten, tapi ini sedikit beresiko karena bisa jadi break support ya, dan juga bisa jadi break resisten ya, seperti itu ya. Kita nggak ada yang tahu, tapi ya sekilas mengenai support dan resisten dari SMGR. Lanjut, di sini kita punya saham Tekim. Tekim hari ini ditutup di harga 7.700 dengan persentase plus 2,33%, sementara untuk Tekim juga ada area supportnya di kisaran harga 7625, yang dimana sebenarnya ini merupakan area resistennya, tapi hari ini Tekim menguat dan men-break area resistennya. Yang sudah beli di breakout resistance, congrats ya, 7625 hari ini sudah con kurang lebihnya 75 perak per lembarnya. Dan kalau kita lihat Tekim ini ada area support 7625 dan ada area resistennya di 7975 hingga 8100. Jadi yang mau beli bisa di support, yang mau jual bisa di resisten. That's it. Untuk Tekim demikian. Lanjut, di sini kita punya saham KPLV First Media. Untuk KPLV sendiri hari ini ditutup di harga 570 dengan persentase 0,0%, dan ini sedikit susah ya teman-teman ya, kalau kita mau cek secara teknikal pun sedikit susah. Jadi kita coba gunakan broker summary saja. Mulai dari pertama kali volume yang cukup besar ini ya, transaksi cukup besar mulai dari tanggal 24 Desember hingga hari ini ya, kita coba cek melalui broker summary-nya. Karena kalau saya lihat dari teknikalnya juga sedikit susah ya, karena ya seperti itu daily trade ya. Coba saya cek lagi tadi mulai dari tanggal 24 ya. 24 Desember. Kita coba cek, tarik dulu. Ya, Friday. Ini IU masih punya barang ya, teman-teman ya. IU masih punya barang kurang lebihnya 9,9 M di KPLV, itu di kisaran harga 728 ya. 728, dasarnya ada YP juga masih punya barang 4,5 M, 726 rata-ratanya. Lalu yang terakhir ada PD 3,8 M, kurang lebih rata-rata harganya di 702. Oke. Ini distribusi ada siapa? Ada CP, EL, dan aset. Ya, jadi teman-teman perhatikan saja broker summary-nya ya. Mungkin bisa jadikan sebagai bahan informasi. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu. Di sini ada saham FPNI. Oke, untuk FPNI hari ini ditutup di harga min 6,9%, auto reject bawah ya. Auto reject bawah, dan untuk FPNI sudah memang arah beberapa kali. Tapi apakah para bandar masih punya barang? Ya, para pemain besar atau influencer itu masih punya barang? Kita coba cek mulai dari tanggal 27 Desember hingga hari ini ya. Kita coba tarik dulu untuk broker summary-nya agar kita tahu nih siapa yang masih punya barang dan siapa yang sudah keluar ya, seperti itu. Ini ada PD yang masih punya barang 1,5 M, kurang lebihnya 622, dan malah YP sudah net sell ini. YP sudah net sell 366,7 M ya, 366,7 juta di kisaran harga 634. Tapi PD masih optimis, masih punya barang 1,5 M ya di kisaran harga 622,6 ya. Jadi teman-teman perhatikan saja apakah average teman-teman sudah berada di atas atau berada di bawah. Ya, jadi untuk FPNI demikian. Ya. Oke, kita lanjut dulu. Di sini ada saham
Pegas. Untuk Pegas hari ini ditutup di harga 1.400 dengan persentase plus 1,8%. Dan untuk Pegas sendiri ada area supportnya di kisaran harga 1360 ya. Untuk Pegas supportnya di 1360 dan untuk resistannya di 1420. Sementara Pegas masih berada di bawah MA34 dan MA21. Yang terpenting teman-teman juga bisa memanfaatkan teknikal yang sudah saya berikan ini. Bisa diperhatikan support sebagai acuan area buy dan untuk resistannya sebagai acuan area sell ya. Jadi teman-teman bisa gunakan informasi ini dan bisa di screenshot kalau perlu. Jadi untuk Pegas demikian ya. Ini sudah beberapa titik poin penting yang teman-teman bisa gunakan. Lanjut di sini ada saham SMDM. SMDM hari ini ditutup di harga 202 dengan persentase plus 3,06%, sementara juga SMDM berhasil untuk retest di kisaran harga 186 ya, atau kurang lebihnya di MA34 dan MA21 ini berhasil retest dan membuat suatu rejection tadi ya sempat, dan ini juga stokastik mau golden crossing. Untuk area support dari SMDM sendiri berada di harga 195 dan untuk resistennya di 212. Jadi ini dari segi teknikalnya seperti itu ya, support dan resisten basic. Kalau teman-teman mau cek lebih dalam, kita bisa gunakan broker summary saja. Ya, kita bisa gunakan broker summary sebentar. SMDM. Oke, untuk SMDM CP paling banyak ya, CP, BF, dan XC ini paling banyak akum, kurang lebih rata-ratanya 199, 189, 198. Dan lalu yang diistri ada YB, NI, dan PD ya. Jadi perhatikan saja average mereka. Jadi sekian untuk SMDM, kita lanjut saja. Di sini ada saham DMMX. DMMX hari ini ditutup di harga 2730 dengan persentase plus 0,37%, sementara juga untuk DMMX ada area supportnya ya. Teman-teman perhatikan harga di dalam kurung ini ada 2660, itu area supportnya ya, dari DMMX 2660 area supportnya. Dan untuk resistennya 2810. Ketika 2810 ini berhasil di break, maka DMMX berpotensi untuk lanjut naik lagi di 2950 atau 2900 ya, di kisaran sana. Jadi teman-teman pintar-pintar untuk cari peluang di mana area support yang tepat untuk beli, di mana area resisten tepat untuk jual. Ya, perhatikan saja ini dalam kurungnya sudah tersedia harga ya dalam kurungnya ini ya. Jadi perhatikan saja untuk DMMX. Kita lanjut, di sini ada saham DLTA. Oke, untuk DLTA hari ini ditutup di harga 3750 dengan persentase plus 0,27%. Tadi sempat diangkat naik di kisaran harga 3830, tapi tetap closingnya malah melemah dan tetap di bawah MA34 dan MA21. Untuk area support dari DLTA sendiri berada di harga 3700 dan 3740 ya teman-teman ya. Ini area support dari DLTA sendiri, dan untuk resistennya di 3800. Tapi kalau kita coba cek dari segi broker summary-nya untuk DLTA ya, kita cek, YP paling banyak akum, kurang lebihnya 35 juta, di kisaran harga 3760, lalu ada ZP lagi di 3770 dengan transaksi 31 juta. Yang paling banyak diisi ada YU, LG, dan XL. Ya, jadi sekian broker summary dari DLTA, dan kalau teman-teman sangkut ya semoga saja besok hari Selasa bisa cuan. Lanjut, di sini kita punya saham Pewon. Pewon hari ini ditutup di harga 470 dengan persentase plus 1,29%, tapi tetap Pewon masih bertahan di bawah MA34 dan MA21, sementara juga Pewon sudah dead cross ya teman-teman ya. Pewon sudah dead cross dan ada area supportnya di kisaran harga 460. Kalau teman-teman yang mau beli Pewon di kisaran harga 460 boleh ya, bisa saja beli di 460, dan yang mau jual di resistennya juga bisa di 482. Ini dijadikan titik resisten atau titik jual juga bisa ya, cukup bagus juga 480. Tapi perlu diingat bahwa kalau memang nanti 460 ini di break ya teman-teman perlu segera stop loss. Tapi kalau memang harganya masih bisa bertahan di atas 460 boleh di hold ya. Sekian saja untuk Pewon, itu sudah titik penting dan titik terpenting atau kunci dari Pewon. Lanjut, di sini ada saham GPRA.
GPRA hari ini ditutup di harga 89 dengan persentase plus 2,3%. Dan untuk GPR sendiri tetap di bawah EMA 34 dan EMA 21. Untuk area supportnya di 85 dan untuk resistennya di 90 dan 94. Ya, jadi sekian untuk GPRA ya. Ini sementara juga GPRA masih dalam fase uptrend ya. Kalau kita lihat sekilas masih dalam fase uptrend, dan sementara kalau memang GPRA masih bisa bertahan di atas 85 ya boleh di hold. Tapi ya kalau bisa GPRA harus mempertahankan posisinya di atas 90, karena kalau memang GPRA tetap di bawah 90 itu juga sedikit berbahaya ya untuk GPRA, rawan untuk jatuh lagi. Jadi kuncinya di 90 dan 85. Lanjut, di sini ada saham BCIP. Untuk BCIP hari ini ditutup di harga 93 dengan persentase plus 1,09%. Dan kalau kita lihat untuk BCIP ini ada area supportnya ya teman-teman ya. Untuk BCIP ada area supportnya di kisaran harga 84, itu merupakan area support dari BCIP. Dan untuk resistennya itu di harga 98, itu resisten dari BCIP. Jadi perhatikan saja support dan resistennya di mana, karena kalau memang dalam fase downtrend ini yang paling dipentingkan atau yang paling diprioritaskan itu merupakan area supportnya ya teman-teman ya, area supportnya. Sebelum 84 juga ada area supportnya di kisaran harga 91 ya. Jadi ini merupakan support terdekat. Semoga saja teman-teman bisa memanfaatkan informasi yang sudah saya berikan ini. Lanjut, kita di sini ada saham KBAG. Untuk EBAG hari ini ditutup di harga 58 dan mulai dari tanggal 26 November, KBAG ini masih dalam kondisi downtrend ya. Kalau teman-teman hold kan ya buat apa ya? Ini sudah dari mulai harga 124 loh ya. Sekarang 58 itu sudah ya kurang lebih sudah cukup banyak ya kalau kita hitung-hitung ya. Jadi teman-teman harus komitmen. Kalau memang sudah waktunya stop loss, sudah teman-teman buat rancangan untuk stop loss ya stop loss. Jadi jangan ditunda-tunda. Ya karena itu kuncinya mempertahankan lebih susah daripada mendapatkan ya. Jadi untuk KBAG ya kalau saya bilang sih, kalau memang sempat untuk di-cut loss ya di-cut loss saja ya. Kalau sempat untuk meng-cut loss ya di-cut loss saja, daripada nanti harganya jatuh lagi di kisaran harga 50, 53 ya buat apa. Jadi untuk KBAG demikian, nggak perlu averaging down ya. Kalau sudah keadaannya seperti ini, nggak perlu averaging down. Kecuali kalau memang nanti ada momentum untuk uptrend ya baru boleh tambah lagi. Tapi kalau memang posisinya lagi downtrend ya buat apa di average, buat apa di averaging down lagi. Jadi sekian untuk KBAG. Kita lanjut, di sini ada saham Tepic. Tepic hari ini ditutup di harga 3.050 dengan persentase plus 3,29%, dan Tepic hari ini memang menguat ya. Stokastik juga sudah tepat golden crossing. Untuk Tepic sendiri juga ada area support di kisaran harga 3.000 ya. Ini area supportnya di 3.000 dan untuk resistennya di 3.090. Jadi untuk Tepic bisa perhatikan saja di sini ada harga dalam kurung ya. Ini merupakan area support dan resisten yang cukup akurat juga. Yang mau beli bisa disupport di harga 3.000. Ya, atau yang mau beli di breakout juga bisa di 3.090 ya. Jadi pilih saja, dan sementara Tepic ini berusaha untuk naik ke atas dan uptrend, karena juga sudah berhasil break area EMA 34 dan EMA 21-nya. Lanjut, di sini kita punya saham MTDL. Untuk MTDL hari ini kan memang stock split ya teman-teman ya, jadi jangan kaget kalau di sini tulisannya minus 80% karena ya baru stock split. Untuk MTDL ini juga masih dalam fase uptrend yang cukup kuat juga, tapi nggak tahu ya kalau memang setelah stock split keadaannya seperti apa, karena biasanya setelah stock split itu keadaannya masih belum balance ya. Keadaannya masih belum balance. Tapi kalau teman-teman mau beli untuk long term ya bisa ya. Kalau mau beli untuk long term nggak ada masalah, bisa dibeli saja, karena tujuannya stock split itu untuk mencari atau menemukan investor baru ya. Yang dimana kalau harganya semakin murah ya investor semakin gampang untuk beli saham tersebut. Tapi kalau harganya sudah 3.000, 4.000 kan banyak investor yang mungkin bisa dalam tanda kutip sedikit kesusahan untuk beli ya, karena harganya kan terlalu banyak. Untuk satu lotnya saja sudah cukup banyak ya. Jadi memang perlu di stock split agar harganya lebih murah dari segi nominalnya ya, bukan dari value-nya. Ya, jadi ingat untuk MTDL, kalau saya bilang untuk long term it's okay ya, karena ini masih dalam fase uptrend. Tapi untuk daily trade ya teman-teman lihat dulu broker summary-nya seperti apa. Lanjut, di sini ada saham terakhir kita, ada saham WH. Kita lanjut, untuk WH di sini
WA ditutup di harga 216 dengan persentase min 2,58%. Jadi memang WA hari ini terkoreksi, namun juga ada area supportnya di kisaran harga 212 dan ada area resistnya di 228. Jadi teman-teman perhatikan saja, yang mau beli di support bisa di 212 dan yang mau jual bisa di 228. Dan hari ini kan ditutup di 216 ya. Teman-teman lihat saja kalau memang besok WH ini close-nya di bawah 212 yang dimana break area support ya teman-teman bisa stop loss. Tapi kalau WH masih bisa bertahan di atas 212 ya teman-teman boleh full. Ya. Jadi sekian pembahasan saya mengenai kondisi market hari ini pada tanggal 3 Januari dan semoga pembahasan saya bisa bermanfaat dan membantu teman-teman sekalian untuk perdagangan besok hari Selasa. Saya ucapkan lagi terima kasih telah mendengarkan dan selamat tahun baru 2022. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Goodbye.